Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Kelurahan Muara II Haji Sidik beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ketua DMI Kota Prabu Muli Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zulkarnain Habib beserta jajaran kepengurusannya. Hadir di sini Dewan Muhtasar sekaligus Ketua MUI Kota Prabu Muli yang telah menjadi imam kita tadi, Bapak Dr. Haji Muhammad Amin. Yang kami hormati Ustadz Muslimin Jamir SIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Salawat dan salam bagi Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia juga beliau sangat beribadah dalam menyebarkan siar-siar di kota kita ini. Hadir di sebelahnya seorang ustadz yang punya ilmu awet muda, yaitu Ustadz Satu Rumah. Hadir bersama-sama kita. Juga di depan kelihatannya hadir Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yaitu Bapak Haji Muhammad Amin. Amin lagi, Mas Muhammad Amin. Dan hadir masjid lainnya serta para hadirin yang tentunya akan disebutkan satu persatu. Mohon maaf dan mohon beribu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua. Semoga para Bapak Ibu semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan kurang sesuatu apapun. Panjang umur, banyak rezeki, kuat ibadah, rajin sedekah. Kalau tua hidup bahagia, kalau mati masuk surga. Selanjutnya dalam acara ini, setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah itu, masih muji. Masih ingat ada jemaah? Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, selanjutnya rangkaian ibadahnya kita dengarkan tausiah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Habibatul Ustaz Bapak Muslimin Jamir SIPNN. Kami persilakan kepada Pak Ustaz Muslimin untuk menyampaikan seluas-luasnya soal agama, sepanjang-panjangnya. Cuma jangan lewat dari jam sampai. Ada itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Silakan jaga kami berucap. Bila tak sambut kami menyapa. Sawacara ketika menyambut. Salam nama saat menyambut. Nama belakang dan penjabatan. Mohon maaf beribu maaf. Kalau ada jalur yang patah,
jangan disimpan di dalam hati. Kalau nanti selesai acara, Bapak Ibu jangan buru-buru. Tadi sudah siapkan menu pagi, nasi gemuk, campur telur, campur apa ini, saus, campur ikan kari, dan lain sebagainya. Yang suka alhamdulillah, yang tak suka mohon maaf dan mohon agama. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala amal serta ibadah kita. Berburu kepada tanah, mendapat dosa, melangkahi safari subuh. Semoga selalu berjalan lancar, semakin tetap silaturahmi. Satu kata untuk TNI, semoga jaya selalu. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati unsur pemerintahan Kelurahan Muara II, Bapak RW ataupun RT yang hadir. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Kakanda Haji Siddiq. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Dr. Hades Kiai Haji Muhammad Amin. Yang saya hormati Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yaitu Kakanda Haji Kemas Muhammad Amin. Yang saya hormati Ketua IKADI Adinda Mufid MPD, serta ada di sampingnya tadi disebutkan Ustadz Santo Kumar. Santo Kumar ini semalam ceramah agak menggegerkan wilayah Taman Bakah, karena beliau mengatakan bahwa Bapak Presiden mati, Bapak pejabat mati, Ustadz mati. Terakhir sekali karena Pak RW datang, Pak RW mati. Ujungnya Pak RW berutuk di tengah jalan. Akhirnya mengatakan aku mati. Ya, padahal itu memang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini memang bakal mati. Yang saya hormati ormas-ormas Islam yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat banyak juga yang jauh-jauh datang, terkhusus bil khusus kepada Kakanda Haji Setio Puji. Saya lihat ada di belakang. Beliau ini mungkin sudah terlupakan oleh masyarakat Prabu Muli. Maka mulai dari subuh ini saya ingin menghimbau dan mengajak kepada kita semua, tolong sampaikanlah kepada seluruh keluarga kita, karena siapa tahu ke depan ini di tahun 2026 dan seterusnya akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Maka tidak salahnya kalau untuk bergabung di bawah bimbingan daripada KBIH Patra Darussalam. Karena dulu saya sebagai pengurus haji juga masih ada dulu beberapa KBIH Prabu Muli ini. Tetapi setelah pucuk pimpinannya meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang meneruskan. Yang masih ada di Prabu Muli ini setahu saya adalah KBIH Patra Darussalam yang dikomandoi oleh Bapak Haji Setio Puji dari Pertamina. Itu himbauan saya kepada seluruh keluarga besar DMI, sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, karena pada waktu tahun 2017 saya sebagai ketua tim pembimbing ibadah haji daerah di Mekah, saya melihat secara langsung perwakilan dari Patra Darussalam ini
memang ada mengurusi jamaah di kota Mekah dan di Madinah. Yang saya hormati tamu istimewa kita, sebenarnya pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya jadwalkan. Tetapi karena mungkin ada urusan ataupun jadwal yang telah ditentukan oleh masjid yang lain, apa boleh buat tak bisa ketemu. Pada subuh ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Pekanbaru Riau, yaitu Kakanda Ustadz Sa'roni, yang nanti saya berikan waktu tak panjang kakak, hanya 5 menit. Karena tadi Pak Ketua ini bilang katanya jangan lewat jam 6. Saya baru sadar dan menyadari bahwa kita tak lama karena beliau nanti akan memaparkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang dapat dipelajari oleh orang-orang yang lansia dalam rangka 7 jam belajar mengaji. InsyaAllah sudah bisa membaca. Nanti beliau yang akan memaparkan. Dan mungkin nanti akan saya komunikasikan dulu dengan sekjen saya dan seluruh pengurus, apakah nanti kita akan untuk mengadakan acara seminar atau bagaimana nanti kita akan atur di Dewan Masjid Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, hari demi hari saya sangat merasa bahagia sekali karena kita telah mulai menyatu dalam perjuangan kita, yaitu balighul anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Jadi tugas kita sebagai seorang mubaligh yang telah diberikan Allah sedikit pengetahuan ala kadarnya ini agar supaya dapat disampaikan. Mengenai jadwal daripada khotib, saya kemarin langsung menelepon, ada yang bertanya di WA, saya lihat WA grup saya, kalau ada yang kata-kata yang mungkin agak janggal sedikit, itu saya langsung telepon kepada orang yang bersangkutan karena takut kalau sekjen saya terlambat untuk memberikan jawaban. Alhamdulillah beliau sekjen dan Pak Ki Agus sebagai ketua ISI dan sekaligus adalah orang-orang dari DMI telah menjawab pertanyaan masalah daripada jadwal khotib. Jadwal khotib sudah kami sampaikan dan alhamdulillah ada beberapa orang yang belum dapat. Saya katakan tidak ada pilih kasih. Jujur saya katakan ini anak menantu saya datang. Ya, datang hari ini Pak. Mohon maaf, 5 tahun putra saya ini di Mekah Pak. Jadi bukannya mau kita mempamerkan, bukan. Tetapi saya melihat jadwal beliau sebagai putra anak menantu saya sendiri. 4 jadwal yang kosong. Jadi ini sebagai pandangan kita bahwa Ustadz Zulkarnain tidak ada mengatur masalah daripada jadwal khotib. Saya serahkan kepada seluruh masjid siapa yang diminta, siapa yang dikehendaki untuk ditugaskan. Ada beberapa kawan yang kemarin bertanya kriteria menjadi Ustadz DMI itu apa? Apakah dia berilmu? Apa dia punya relasi? Berilmu, kalau tidak hablum minan nas tak juga dapat, saudaraku. Oleh karena itu masih kita butuhkan orang yang berilmu dan memang ada hubungan baik kepada seluruh takmir masjid, sehingga takmir masjidlah yang meminta kita. Kalau kita tak tahu, orang tak tahu dengan kita apakah berilmu atau tidak, yang penting orang membutuhkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya putra saya sendiri, saya tanya dengan Ustadz Muslimin, berapa jadwal putra saya? 4 Ustadz yang kosong. Tidak usah dicampur tangani urusan ini. Soal 4 yang kosong, itulah sudah takdir Allah SWT. La tatarraku ala biiznillah. Tak akan bergerak sesuatu itu kalau bukan digerakkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, jangan berkecil hati. Kalau ada beberapa saudara-saudara yang mungkin sudah masuk sebagai pengurus khotib, di situ di jajaran kepengurusan, tetapi ternyata ada yang sempat menelpon, Ustadz jadwalku kosong Ustadz. Ya saya mana nak ngomongnya. Saya bilang sama muslimin, tolong dibantu kalau bisa dibantu. Tak ada Ustadz, tak ada yang memintanya Ustadz. Nah sudah kalau begitu, draw kita. Apa boleh buat bapak-bapak? Jadi kawan-kawan saya di sini saya lihat banyak yang sudah penuh. Bahkan ada juga Ustadz yang cukup lama berjuang bersama saya, yang dari IAR,
ya, yang dari IAR, itu saya tanya, ada juga dia, Ustadz, jadwalku juga kosong Ustadz, katanya kan. Macam mana Ustadz ini? Nah, itu kan, padahal ini orang yang berjuang bersama kami, Pak. Ya, yang makan, seminum, yang tiap malam kami ini dengan jalur langit ini kan berjuang. Tetapi apa boleh buat? Ternyata itulah kenyataan di tengah masyarakat. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum terjadwal. InsyaAllah nanti kalau masih ada yang meminta, saya telah sampaikan kepada sekjen saya, siapapun yang meminta jadwal ini, nanti kita tawarkan, tinggal pilih siapa yang akan memintanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Ustadz Muslimin Jamir. Selamat untuk menyampaikan dakwahnya. Mudah-mudahan dakwah ini dapat berkenan di dalam hati dan mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat demi kemajuan Dewan Masjid Indonesia. Mari kita bersatu, saudaraku. Mari kita berjuang. Yang kita tatap bukan lagi yang ke belakang, tetapi yang kita tatap adalah masa depan. Karena masa depan itu adalah harapan dan tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi apa teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. أصبحنا على فرقة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh Kota Prabu Mulih yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khusus Ketua DMI Kiai Haji Dr. Anas Zulkarnain, dan juga kepada Ketua Takmir Masjid Nurul Islam yang sama-sama kita muliakan, dan juga seluruh jamaah, juga kepada ketua-ketua pengurus ormas-ormas dakwah Kota Prabu Mulih yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus atau pembawa acara yang memberikan waktu kepada saya walaupun 5 menit. Sebagaimana tadi disampaikan, saya tamu dari Pekanbaru, Riau. Beberapa minggu saya ada di Kota Prabu Mulih ini. Berawal dari isi acara kegiatan Maulid Nabi kemarin di Masjid At-Taqarrub Jalan Nuri
Tugu kecil sebelah rel kereta api. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa bertatap muka dan wajah di para hadirin sekalian. Sebelumnya mohon maaf, langsung saja mungkin karena waktu yang tersediakan. Saya praktisi tahsinul Quran baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera ini, berawal dari kota Cirebon, Jawa Barat, lalu ke Jakarta, di Provinsi Lampung, terus di Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu, kota Pekanbaru, dan alhamdulillah mulai perjalanan itu alhamdulillah saya menulis sebuah buku 7 jam bisa baca Quran dari tidak bisa sama sekali. Ini saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Sungguh pasti telah aku mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, dari situ kita yakin tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran sulit dipelajari, tidak mungkin. Karena justru Allah ingin memudahkan kita dengan Al-Quran. Makanya bagi kita yang belum bisa baca Quran, bisa jadi mungkin belajarnya belum serius, atau mungkin belum ketemu caranya. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya mengajar Al-Quran, justru saya menemukan baca Quran itu nggak usah lama-lama, 7 jam aja bisa. Dari tidak bisa sama sekali. Jadi 7 jam itu 7 kali 24 jam. Nanti barangkali ada yang berminat bisa seperti apa nanti kan. Insya Allah mudah-mudahan seperti biasa kami ketika masuk ke sebuah kota di situ mengadakan seminar. Tadi saya sampaikan Bapak Ketua DMI, apa itu metode 7 jam bisa baca Quran. Mungkinkah orang yang tidak bisa baca Quran itu 7 jam itu bisa? Berawal daripada saya bikin survei kecil-kecilan di kota Cirebon, katanya kota Cirebon itu kota wali, ternyata di sana juga menurut survei yang kami adakan 90% umat Islam Cirebon itu buta huruf Al-Quran. Mencengangkan memang. Artinya 10% orang yang bisa baca Quran itu. Itu belum dibagi-bagi lagi yang baca Qurannya bagus atau belum bagus. Berawal dari imam-imam masjid, ternyata juga ada yang belum bisa baca Quran. Baru hafal surat-surat pendek, surat-surat pilihan gitu kan. Imam masjidnya ada yang belum bisa baca Quran. Bagaimana makmumnya? Dan makmum yang datang ke masjid pun nggak semuanya bisa baca Quran. Bahkan sebagian yang nggak bisa baca Quran pula. Bahkan teman-teman kami juga ya, yang biasa khutbah Jumat dan sebagainya, baca Qurannya masih kadang belum standar. Ya, disitulah keprihatinan kami bagaimana menciptakan satu metode cepat dan praktis 7 jam bisa baca Quran. Dari situlah akhirnya saya menulis sebuah buku 7 jam baca Quran. Oleh itu mudah-mudahan waktu yang singkat ini sebagai bahan perkenalan kami, mudah-mudahan bermanfaat khususnya di Kota Prabu Mulih. Mudah-mudahan melalui lembaga kita semua, apakah itu ada DMI, KADI dan lain sebagainya, mengambil manfaat daripada pengalaman kami sedikit dari metode ini. Terima kasih, mungkin itu saja kiranya waktu yang terbatas ini. Aku qouli hada, kepada Allah saya menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Selanjutnya marilah kita masuk ke acara inti, yaitu pesan-pesan agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Jaimin SPP kepada beliau. Kalau jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap, sebelah Tanjung Atap, Tanjung Batu. Karena jawab salam sudah mantap, mudah-mudahan yang datang nggak nyambung ya. Ini sama kayak ketua takmir masjid tadi ngetes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wal mut'imil ji'an wa shaumu fi syahri Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Apa kabar Ibu? Apa kabar Bu? Sehat alhamdulillah. Bapak semua sehat? Alhamdulillah. Yang kami hormati, kami ta'zimi Ketua Takmir Masjid Nurul Islam Muara II yang menjadi wasilah pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya kemarin atas izin Ketua DMI berkomunikasi dengan siapa kira-kira yang dijadikan pengisi tausiah subuh pagi. Pada akhirnya Ketua Takmir, Ustaz, kalau biasa antum Mbak Ustaz. Afwan Bapak Ibu semua, saya sudah dari 3 pekan kemarin ditugaskan oleh Ketua DMI untuk mengisi tausiah. Saya mohon izin Kiai, silahkan yang senior-senior dulu. Dan hari ini, qadarullah, tidak bisa ngindar lagi. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir pada pagi hari ini, Ketua DMI Kota Pramuli, Kiai Haji Dr. Zulkarnain Habib, beserta segenap jajaran pengurus DMI, hadir, bendahara ada, banyak anggota-anggota DMI, terima kasih. Kemudian hadir Ketua MUI Kota Pramuli, yang beliau juga selaku Dewan Mustasyar DMI, Dr. Kiai Haji Muhammad Amin MM. Kemudian hadir juga guru kita, guru kami, Al-Ustadz Muhammad Mufid MPDI, Ketua IKD Kota Pramuli. Beliau juga anggota Mustasyar DMI Kota Pramuli. Lalu ada Haji Kemas Muhammad Amin, juga termasuk anggota dan Mustasyar Kota Pramuli, DMI Kota Pramuli. Begitu banyak bagi hari ini Ustaz Santa Kumar, beliau juga Ketua Bidang Pembinaan Masjid dan Jamaah Dewan Masjid Indonesia Kota Pramuli. Banyak yang lain yang mohon izin, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para ketua-ketua takmir masjid,
sekota Pramuli yang sempat hadir, mudah-mudahan langkah kaki yang Bapak-bapak langkahkan ke depan ini akan dicatat menjadi pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kegiatan DMI setiap Ahad pagi subuh. DMI punya kegiatan pelaksanaan safari subuh berjamaah di masjid-masjid di dalam wilayah Kota Pramuli. Hadir di kejauhan Ustadz Dr. Andes Haji Ilham Wahyudi, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terlupakan tadi yang memberikan informasi tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran, bagaimana metode juga mempercepat untuk belajar Al-Quran, Kiai Syahroni dari Pekanbaru. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang sangat besar Bapak Ibu kepada kita. Kenikmatan untuk dapat hadir salat subuh berjamaah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak di luar sana Bapak Ibu, orang-orang yang seperti kita tetapi tidak Allah berikan kenikmatan yang luar biasa ini. Apa nikmat luar biasa? Salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hadir salat subuh berjamaah di masjid, Allah catat pahalanya seperti orang-orang yang beribadah satu malam suntuk. Man shalla salata subhi fi jamaah fa ka'annama shalatil laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, seolah-olah beliau itu beribadah satu malam suntuk. Bu, tadi jam 6 sampai jam 12 malam Ibu salat enggak? Ibu baca Quran enggak? Ibu zikir enggak? Kemudian dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi enggak berhenti-henti zikir enggak? Saya yakin pasti tidak. Betul, Bu? Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada pagi hari ini, man sholati subuh, ya, fi jamaah fa ka'annama sholatil laila kullah. Siapa yang hadir salat subuh berjamaah, seakan-akan dia ya salat sepanjang malam, beribadah sepanjang malam. Kita insyaallah termasuk orang-orang yang telah mendapatkan ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah. Kemudian pada pagi hari ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir Allah Subhanahu wa taala muliakan hidupnya. Amin. Allah tinggikan derajatnya. Amin. Allah tambahkan. Allah tenangkan dan sejukkan hati. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballaha wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafainahumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu hari ini Bapak Ibu, kita hadir di majelis ilmu safari subuh berjamaah. Pagi hari ini kita mendengarkan wejangan-wejangan dari kiai-kiai kita. Kita mendengarkan semua kebaikan hadir di tempat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu kecuali kata Rasulullah Allah sejukkan hatinya, Allah tenangkan hatinya, Allah berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada yang hadir, Allah tambahkan rezekinya. Pagi hari ini Bu, rezeki itu yang berlipat-lipat. Apa? Ya, kalau sudah kita salat subuh dan keluar kopi, sudah salat subuh keluar teh, sudah salat subuh keluar dari masjid insyaallah, lalu menjenguk kiri kanan ada dua meja penuh. Betul. Bagaimana itu kiri kanan itu ada? Aku yang pertama kali datang ke sini, itu yang kau tengok. Aku yang kayak dalam meja kiri kanan. Apalagi masih terus sampai ada dulu masih ada kiri kanannya. Alhamdulillah. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala puji, angkat nama Bapak Ibu semuanya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai makhluk, wahai para malaikat, lihatlah pagi hari ini di Masjidul Islam Waradua hadir hamba-hamba Allah yang insyaallah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seluas ya, sampaikan kalau Ustaz. Ya, mantap ini. Jadi kalau begitu kap Kanjeng Mangkat sebelah Kanjeng Mangkat Kanjeng Batu. Dululah mangkat. Aku nak ceramah sampai jam 1. Sampai jam 1 siang. Setuju, Bu? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Insyaallah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir pada pagi hari ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Inilah Bapak Ibu salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu. Insyaallah Allah telah siapkan balasannya. Apapun kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan balasannya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan itu. Pada hari ini kita berbuat kebaikan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita antisipasi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebalikannya, jika kita berbuat kebaikan, ada di antara kita yang berbuat keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ampun orang-orang yang berbuat kezaliman itu." Dan doa akan Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sepanjang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan, kemaksiatan, kezaliman yang kita lakukan, insyaallah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah merekam kehadiran kita ini karena nanti pada akhirnya kita hadir pada pagi hari ini akan diputar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada pagi hari ini dan kami yang merekam yang kalian lakukan jejak-jejak kita pada hari ini insyaallah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sesaat tentang pentingnya kita membaca Al-Quran, tentang metode cepat untuk membaca Al-Quran. Tentu Bapak Ibu, kita harus introspeksi diri, ya, berkontemplasi merenung sampai di mana bacaan Al-Quran kita. Apakah kita sudah lancar membaca Al-Quran, atau mungkin kita harus nambah bacaan Al-Quran, atau mungkin kita harus belajar untuk membaca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Subhanahu wa ta'ala melalui mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala merindukan orang-orang. Ada orang-orang Bapak Ibu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Surga Allah menunggu kedatangan orang-orang yang ditunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang ditunggu kedatangan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Iya. Siapa yang ditunggu kedatangannya oleh surganya Allah? Al-jannatul mustaqam ila arba'in nafar, kata Rasul. Surga itu menunjukkan kehadiran 4 golongan, 4 kelompok. Apakah kita termasuk di antara orang dari antara 4 kelompok itu? Yang pertama, Al-Qur'an. Surga itu menunggu kedatangan orang-orang yang senantiasa berkhidmat dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa menambah bacaan Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, berinteraksi Al-Quran. Kata Rasulullah, orang-orang yang ditunggu hadirnya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran kalau tidak bisa baca-baca. Benar Bu? Benar Bu? Kita harus belajar Al-Quran, harus baca Al-Quran. Tapi kata seseorang jangan khawatir.
persentase bagi jamaah bapak-bapak yang belum belajar membaca Al-Quran, insyaallah yaitu nanti kita ajarkan juga biaya untuk memfasilitasi insyaallah ya. Nanti mungkin ada poin yang diganti ya. Bagaimana kita menyiapkan ya? Mungkin pun bapak-bapak dan jemaah yang belum belajar membaca Al-Quran. Ketika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang dirindukan hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo belajar Al-Quran. Ketika sudah belajar, insya Allah lancar banyak bacaan Al-Quran. Ini banyak ini rumah Al-Quran. Ya, sosok firman ada ya, ada rumah Al-Quran banyak. Tinggal kita memahami ya, Bapak Ibu. Dan jangan malu kita lebih baik kita malu di hadapan daripada kita malu di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita malu, insya Allah jadi anak orang nanti belajar di mana? Tidak bisa lagi. Ya, dia. Jadi orang yang dididik sekali Quran, orang yang senantiasa bertakwa. Kemudian yang kedua Pak, wahadisin lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perbuatan, dari perkataan-perkataan yang tidak benar, dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Dari Kiai Zul menginformasikan bahwa ada salah satu yang dari grup tentang ada seseorang yang men-state melalui WA ya untuk menjadi khatib. Itu seperti apa? Apakah berilmu atau mencari nasi? Kenapa tidak dikomunikasikan secara internal? Kenapa? Karena itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Kami yakin bahwa orang-orang yang sudah ditunjuk menjadi khatib TMI, insya Allah. Insya Allah begitu. Karena khatib juga ada kriteria yang sebutnya pada seorang khatib. Masa tadi dia baca Quran jadi khatib? Dan ya. Artinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ini memperlu insya Allah dan tidak semuanya. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin surga hadirnya, jaga lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, hindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Di sini ada berulang Pak Ahmad Terlalu Syakir, insya Allah. Anak berikutnya Pak, ya kami dipuji ini atas perkataan yang beliau sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal-mu'minil ji'an, orang-orang yang senantiasa diridhoi surga itu adalah orang-orang yang apa? Orang yang senantiasa melepaskan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir pada ini tidak susah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir Allah lapangkan kehidupan kita. Amin. Tetapi hari ini Masjidul Islam insyaallah melepaskan kita dari dahaka belum sarapan. Tuh sarapan di kiri kanan. Mudah-mudahan kedua wakil Masjidul Islam beserta jamaah dan takmir Allah Subhanahu wa taala menjadi akan Allah Subhanahu wa taala masukkan pada bagian orang-orang yang diridhoi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena telah menyiapkan sarapan untuk kita nikmati bersama-sama. Yang keempat, orang yang diridhoi surga itu adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Sudah Jumadil Awal. Tinggal berapa bulan lagi Bapak Ibu kita mau masuk. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, kuatkan kita, jaga iman kita, dan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin berlama-lama demikian dan sambut jam 1 Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ustaz dipotong dan jangan pula Pak ya, karena ada sampai jam 1 ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kekurangan kami mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamil karim wa bikum jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dapat tadi? Ya. WA wae. Menjaga lisannya, orang yang membuat urusan orang lain dan membuat dalam pengambilan kekuasaan. Untuk selanjutnya acara ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Cuma terkena satu umat. Yang kedua, safari sepupukan itu insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Nurul Iman supaya dia ada sayuran. Belum ya? Al-Hijrah. Al-Hijrah Komunitas Gunung Ibu. Yang kedua ya. Ada apa kedua? Hari setia ya. Safari sepupukan teman awal November Al-Hijrah Rumah Makan Gunung Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa takmir masjid yang waktu telah kami kirimkan, ya, yang belum dikirimkan yakni dengan bidang komentar yaitu Ustaz Ibrahim, karena beliau kadang ini masih mau, tapi langsung dikirim melalui VDM, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang 2 menit waktu dengan usul 5 menitnya langsung dikirim. Ya, tidak cukup lama, tidak ada berapa. Untuk fakir, insya Allah sudah disampaikan semua saja. Yang belum, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Tadi Bapak Ibu, inilah sistem kita baru ini. Jadi tidak bisa mengintervensi, tidak bisa ngatur, karena ini adalah takdir. Jadi mohon maaf, kiai sepuh, kiai muda, ya, ketika ada takdir yang tidak pilihan. Mudah-mudahan ya, ayo kita aktif hadir sehingga jemaah tahu ya bahwa ini adalah aktif, karena sesama khotib kadang-kadang tidak saling tahu. Sesama khotib tidak saling tahu juga baik. Kadang-kadang kata coba jagoannya ada 2 khotib di masjid. Ini apa ya? Khotib ternyata. Ya, part kedua sudah untuk mengumpulkan para khotib. Insya Allah nanti ya dilaksanakan agar kita saling tahu para khotib dan ini yang saya akan sampaikan dan bagi hari ini berumur 349.000 ya. Mudah-mudahan berlimpah Allah menjadi pahala kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya megang kamera, Pak. Aku ambil video. Sudah. Aku foto. Nah, lanjut lah.
Silakan ambil foto, Pak. Aku ngambil video. Asli. Masuk YouTube lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa, Bu? Lagi ya. Iya nih. Nah, aku kenal ya. Oh, iya.